nyaman? Sudah, Ibu. Baik. Baik, selamat siang adik-adik. Siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Tuhan baik juga. Sebelum ke ruangan ibu, adik-adik ini buat apa? Ada itu buat pelajaran? Matematika. Ya baik. Sebelum ibu memulai kegiatan ini, ibu ucapkan terima kasih untuk adik-adik karena sudah bersedia untuk mengikuti konseling pada siang hari ini. Dan sebelum memulai konseling kelompok kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Ibu izin untuk salah satu memimpin kita dalam doa. Ya, silakan. Saya dan teman-teman kalau kita sekarang hati berdoa, izinkan saya membawa doa ini dengan cara Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Ibu mau bertanya, tadi kan sebelum adik datang ke ruangan ini, adik ada pelajaran dari matematika. Apakah pelajaran matematikanya sangat menyenangkan? Menyenangkan ibu. Oh iya. Kenapa jenuh? pusing ya, angka-angka. Susah ya? Iya, bisa disangka. Oh iya. Baik adik-adik. Mungkin kita semua sudah saling kenal ya, jadi alangkah baiknya kita saling mengenal lagi untuk lebih akrab. Dan ibu akan memperkenalkan diri ibu. Perkenalkan, nama ibu Maria Terseran, biasa dipanggil Ibu Nita, dan ibu sudah bekerja sebagai guru BK di sekolah ini selama kurang 2 tahun. Baik, mungkin dari adik-adik akan memperkenalkan diri, dan ibu persilakan kepada adik-adik. Kemarin itu terima kasih atas waktu teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Yogi Muslimiti, ibu dan teman-teman dari sekolah saya Muslim. Saya berasal dari Manggarai, Ibu. Selanjutnya, Baik, perkenalkan nama saya adalah teman-teman. Bisa dipanggil ini, saya berasal dari Baik Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Tunang, saya berasal dari Manggarai, asal saya berasal oh Manggarai juga ya? Iya, Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Maria Indonesia Mulia, bisa dipanggil Niti, saya juga berasal dari Manggarai. Baik, ibu berarti ada 3 Iya, Ibu. Ibu perkenalkan nama saya Bapak Ibu, biasa dipanggil Mama, dan asal saya asli Ibu. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah antusias memperkenalkan diri. Sebelum memulai konseling, ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya adik-adik sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Ibu sambil bertanya, konseling kelompok itu seperti apa, Bu? Oh baik, baik, ibu akan sedikit menjelaskan. Jadi konseling kelompok itu merupakan suatu layanan bimbingan dan konseling seperti adik-adik semua untuk bisa mengungkapkan masalah atau masalah yang dialami oleh adik-adik sehingga kita semua dapat membahasnya dan bisa memecahkan masalah tersebut. Dan juga dalam bimbingan konseling kelompok ini setiap anggota berhak untuk mengungkapkan masalah dan juga memberikan masukan kepada masalah yang akan diungkapkan. Bagaimana adik-adik, apakah sudah paham tentang konseling kelompok? Sudah, ya, Ibu. Baik. Jadi dalam proses konseling hari ini ibu bertindak sebagai pemimpin kelompok dan juga ibu akan bertugas untuk mengarahkan adik-adik semua untuk mengungkapkan masalah yang dialami, sedangkan adik-adik semuanya berperan sebagai anggota kelompok. Bagaimana, setuju? Setuju.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit juga, akan menyampaikan beberapa asas yang terdapat dalam konseling kelompok. Nah, terdapat 6 asas yang ada pada konseling kelompok. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana semua anggota dapat berjanji ataupun apa yang terjadi dalam proses konseling kelompok ini tidak akan disebarluaskan, hanya kita saja yang berada di ruangan ini yang akan mengetahui masalah tersebut. Dan juga yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi adik-adik semua diharapkan untuk saling terbuka dan bercerita tentang masalah yang dialami oleh adik-adik. Lalu asas yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana adik-adik semua akan diharapkan untuk secara sukarela untuk memberikan pendapat atau masukan kepada masalah-masalah yang akan diungkapkan nanti. Lalu asas yang keempat itu asas kenormatifan, di mana asas ini menekankan agar semua anggota dapat bersikap sopan santun, saling menghargai serta menghormati antara anggota satu dan yang lain. Jadi dalam asas kenormatifan ini, apabila dari adik-adik mengungkapkan masalah yang dialami, dari adik-adik yang lain mungkin bisa saling menghormati atau tidak boleh langsung mencela teman yang lain. Lalu asas yang kelima itu asas kemandirian, di mana pada asas ini bertujuan agar anggota kelompok seperti adik-adik dapat mandiri serta menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dialami. Lalu asas yang terakhir itu asas keaktifan. Nah, pada asas ini Ibu harapkan agar adik-adik semua bisa aktif dalam kelompok ini dan berpendapat terkait dengan masalah yang dialami. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami penjelasan dari terkait dengan asas-asasnya? Sudah. Baik, kalau begitu sebelum masuk ke tahap selanjutnya, kelihatannya adik-adik kurang bersemangat, jadi Ibu akan melakukan SPG kepada kita semua. Ibu mohon untuk kita berdiri. Baik, SPG di sini nanti adik-adik akan melihat ya, adik-adik harus konsentrasi. Jadi ketika Ibu katakan asli di sini tepuk aku, kamu, dan kita. Jadi ketika Ibu mengatakan aku, tepuknya di depan dada. Lalu apabila Ibu mengatakan kita, tepuknya di depan. Dan tepuk maksudnya di depan itu yang kamu, terus yang kita itu di atas sebanyak kalinya, terserah dari adik-adik beberapa kali. Sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, kita mulai. Tepuk aku, kita, kamu, aku, kita, aku, kita, kamu, aku, kita, aku, kamu, dan kita. Oke, terima kasih adik-adik. Gimana, sudah semangat lagi? Sudah, Ibu. Oke, baik. Makan duduk. Baik, karena kita sudah melakukan ice breaking, dan selanjutnya mari kita masuk pada kegiatan inti, di mana Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk terlebih dahulu mengungkapkan masalah yang dialami oleh adik-adik saya. Kesempatan saya berikan kepada Ibu adik. Saya mengenai masalah itu sering mengalami masalah malas baca Ibu. Entah kenapa Ibu, ketika saya ingin belajar dan membaca buku serta mengerjakan tugas, bacaan itu kayak
pengen tidur gitu. Jadi tidak ada semangat gitu ya kalau maunya tidur terus. Selanjutnya saya Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi masalah saya itu saya kurang percaya itu. Ketika tampil di depan umum itu saya sering kurang percaya diri ya. kalau saya ini kalau masalah saya ini saat di kelas saya ada diskusi ada sesi diskusi saat berkenaan tapi saat saya ingin berkenaan ini saya merasa takut dan ragu kalau saya tahu saya ini jawaban saya ini salah menjawab Baik Ibu, kalau dari saya ini masalah yang saya alami besar Ibu. Di sini ketika saya presentasi di depan para Ibu, saya tidak berani. Saya merasa sedih ketika saya menjelaskan pendapat ketika presentasi di sebuah kalau saya ini saya takut pada saat guru bertanya takut ketika satu bertanya walaupun saya tahu jawabannya tapi saya takut untuk menjawabnya langsung. Baik, terima kasih untuk adik-adik semuanya yang sudah mau menyampaikan masalah dan mengemukakan masalah dari adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan menentukan terkait dengan masalah yang sudah adik-adik sampaikan, hampir sama persis ya. Jadi kebanyakannya kayak kurang percaya diri ataupun menjawab pertanyaan tampil di depan kelas. Jadi sekarang kita akan menentukan masalah mana yang akan kita bahas dan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, menurut adik-adik semua, masalah mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu? Ibu, kalau menurut saya itu masalah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yaitu masalah dari Madeni karena dari cerita yang tadi bilang bahwa dia itu kurang percaya diri pada saat tampil di depan umum karena dia merasa kurang percaya diri begitu ya. Ya, adik-adik, Kalau saya saya setuju dengan menyelesaikan teman supaya masalah dari hal ini itu diselesaikan dengan baik. Saya setuju dengan pendapat teman-teman. Kita harus menyelesaikan perusahaan dari baik kalau begitu untuk adik-adik semua sudah sepakat untuk menyelesaikan masalah adik ini yang kurang percaya diri saat tampil di depan umum. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya. Baiklah kalau begitu jadi masalah dari adik ini hampir sama dengan masalahnya adik ini. Jadi kita selesaikan satu kali ya. Nah, di mana masalah yang dialami itu hampir sama. Jadi coba adik antara adik Reni dan adik Nancy bisa menceritakan kira-kira apa sih penyebab dari masalah adik-adik. Jadi Ibu sebenarnya itu sebelum presentasi itu saya sudah mempersiapkan diri dengan saya sudah belajar. Tapi ketika presentasi itu saya gugup itu, saya kurang percaya diri sehingga apa yang telah saya pelajari itu semuanya hilang. Jadi sebelum adik memulai presentasi di depan kelas mungkin adik sudah bisa lebih kecil karena penyebabnya itu gugup, jadi tidak bisa untuk presentasikan langsung. Kalau adiknya sih Baik Ibu, kalau dari saya itu analisis dulu saya merasa cemas Ibu. Mungkin itu yang membuat saya gugup ketika saya presentasi di depan kelas. kalau dari adik itu penyebabnya itu gugup dan malu. Kalau dari adik Nancy itu mungkin penyebabnya itu karena cemas yang berlebihan bisa jadi. Jadi baik penyebab dari masalah adik ini dan adik Nancy itu mungkin kurang percaya diri ketika tampil di depan umum karena takut akan apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan
Jadi mungkin karena terlalu banyak teman-teman ataupun takut untuk mengungkapkan berbicara, oh nanti kalau saya berbicara saya takut nanti teman-teman langsung mengejek dia tuh berbicaranya salah, sebenarnya begini. Dan juga mungkin cemas berlebihan sehingga tidak akan untuk presentasi di depan kelas. Baik adik-adik dan mungkin dari adik-adik yang dari masalah yang sudah dari adik Reni dan adik Nini sudah ungkapkan, mungkin ada yang adik-adik lain bisa ungkapkan dari masukan atau pendapat yang diungkapkan oleh adik Reni dan adik Nancy. Ya, silakan adik baru ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman dan teman Nancy, mengapa teman-teman dan teman Nancy itu merasa takut jika saat dalam dalam presentasi? Jadi saya takut ketika saya berbicara di depan grup, saya takut mendengar tawaran saya. Kalau dari saya sama seperti yang dikatakan tadi Bapak, di mana ketika kita berbicara di depan umum itu kita takut nanti kalau misalnya kita omong itu takut orang tertawa atau orang lucu begitu, padahal itu bukan lucu yang sebenarnya. Makanya itu yang membuat saya takut dan cemas dan itu ketika berbicara di depan umum. Iya, jadi ibu dapat memahami perasaan dari adik berdua, di mana yang adik ungkapkan itu adik Nancy juga dia takut untuk berbicara, dan demikian juga adik Reni. Baiklah, kalau begitu selanjutnya kita akan menemukan solusi untuk masalah dari dua teman tadi, di mana jadi ibu akan mempersilahkan untuk adik-adik yang lain memberikan saran ataupun masukan kepada teman-teman kalian berdua tadi. Dari saya Ibu, Ya, silakan. baik Ibu, kalau menurut saya itu teman-teman bisa membatasi dan kenali diri sendiri dulu, dan yakin bahwa apa yang akan dilakukan itu pasti benar, dan jangan bersalah serta berbicara kepada diri sendiri bahwa oh saya bisa, maksudnya bisa meyakinkan diri itu saya bisa. Ya, terima kasih adik Yustin atas solusi yang sudah disampaikan. Nah, berikutnya kita dengarkan masukan dari Budi. Terima kasih Ibu. Baik, kalau menurut saya Ibu, solusi untuk masalah dari ini dan teman tadi itu untuk belajar meningkatkan keterampilan berbicara, dan harus ada motivasi atau dorongan dari dalam diri, dan juga harus meyakinkan diri sendiri itu untuk terus berusaha. Iya, terima kasih kepada adik Yustin dan adik Widi atas masukannya. Nah, benar apa yang sudah dikatakan oleh adik Yustin dan adik Widi. Apakah adik Reni dan adik Nancy bisa menerima dan terapkan apa yang sudah masukan yang diungkapkan oleh adik Yustin dan adik Widi? Bisa. Ya, baik. Mungkin yang lain mau bertanya atau ada hal yang belum jelas? Sudah Ibu. Ya, baik. Adik-adik semua, apakah kalian sudah dari adik-adik bisa menyimpulkan topik pembahasan kita yang tadi sudah disampaikan oleh masalah-masalah yang sudah disampaikan oleh adik-adik semua, dan juga penyelesaian masalah dari masalah yang disampaikan oleh adik Reni dan adik Nancy. Ibu persilakan. Terima kasih Bu. Ya, baik. Baik, terima kasih. Saya akan menunjukkan masalah yang sudah Ibu dan teman-teman bahas tadi, yaitu dari teman Reni dan Nancy yang sama-sama tidak percaya diri untuk
hampir pada saat presentasi di depan, sehingga dari solusi yang diberikan oleh teman-teman tadi harus mengenali diri sendiri dulu, apa yang akan mereka lakukan itu bisa dan juga akhirnya motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Yang terbaik, terima kasih kepada adik Roma. Baik, di sini akan menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh adik-adik, mulai dari permasalahan yang sudah diungkapkan oleh adik-adik semua, dan juga apa yang kita bahas sampai dengan pemberian solusi dan pendapat dari adik-adik. Jadi di sini untuk adik Reni dan adik Nancy harus bisa fokus kepada diri sendiri, yakin bahwa oh saya ini bisa. Jadi apa saja yang ingin diungkapkan pada saat presentasi diungkapkan saja, tidak perlu ada rasa takut. Oh, tidak boleh berpikir dan bisa yakin kepada diri sendiri, percaya bahwa saya ini bisa. Dan juga jangan berpikir ke arah yang lebih arah yang negatif seperti takut. Oh saya tidak bisa, saya takut. Jadi takut untuk mengungkapkan atau mungkin terpengaruh oleh teman-teman teman-teman yang lain mungkin bisa jadi. Dan apabila kita melihat apa yang ingin kita sampaikan atau ingin kita tuangkan, apa yang ingin kita bicarakan, kita tidak perlu takut untuk mengungkapkannya. Baik, kalau begitu untuk adik Reni, apa bisa dipahami atau bisa menerima semua pendapat dan semua solusi dari ibu dan teman-teman yang lain? Terima kasih. Ya adik, adik-adik, untuk adik-adik semuanya tetap semangat ya. Baiklah, tidak terasa lagi kita semua sudah membicarakan hal-hal yang menjadi permasalahan dari adik-adik semua, terutama pada adik Reni dan adik Nancy yang sudah mengungkapkan masalahnya, dan kita selesaikan masalah yang dialami oleh mereka berdua. Dan juga kita dapat mengambil pelajaran dari setiap masalah yang ada. Nah, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu akhir, mari kita sudahi sesi konseling pada hari ini ya. Terima kasih sama-sama ya semuanya. Kita akan lanjutkan sesi konseling kita pada minggu depan. Jadi untuk melihat perkembangan dari adik Reni dan adik Nancy, kita akan lanjutkan sesi konseling kita pada minggu depan. Jadi adik-adik sepakatnya kita konseling pada hari apa? Dari saya ibu kan hari Jumat itu hari Sabtu kan ibu banyak hari dulu kan nggak masih tidur, mungkin kalau 1 jam setelah ini atau jam 10 itu mungkin bisa ambil itu. Kalau saya Jadi sesudah istirahat ya. Oh, sesudah jam pelajaran ya. saya langsung Kalau dari yang mana? Jadi oke, baik, untuk adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling pada hari ini, Ibu meminta kesediaan salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Baik, silakan adik ini. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, kita berdoa terlebih dahulu dan berdoa untuk ajaran dan kegiatan kita masing-masing. Ya baik, terima kasih kepada adik Reni yang sudah memimpin kita dalam doa. Terima kasih juga untuk kesediaan adik-adik yang sudah hadir dalam proses konseling hari ini. Mudah-mudahan dari proses konseling kita pada hari ini bisa membantu adik-adik semua untuk menerima semua, bisa menerapkan atau
mendengarkan solusi dari yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih adik-adik. Semoga adik semua selalu sehat dan semangat terus untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar ya. Ibu, kami pulang. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ibu ya. Ya, hati-hati. Kamu tidak bisa jawab